persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bawa persembahan hidupmu kepada Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu.
haleluya, haleluya. Benar Tuhan, semua yang ada pada kami itu daripada-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu mengatakan, tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau itu tidak dikaruniakan dari sorga. Apapun yang ada pada kami, bahkan nafas hidup yang kami miliki, itu kami terima dari Engkau. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami menyadari ini dengan benar, tidak ada satu apapun dalam hidup kami yang dapat kami banggakan seolah-olah menjadi hasil upaya kami semata-mata sendirian. Oh haleluya. Kalau kami menyadari keadaan ini, kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang untuk selalu dekat dengan Engkau. Tidak dapat kami membalas semua kebaikan Tuhan selain kami membawa kehidupan kami. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Oh mari Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Haleluya, Roh Kudus menolong kami. Kami dapat mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi hidup kami di dunia ini Tuhan. Haleluya, yang kami hadapi dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam keadaan. Tanpa Engkau, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, oh haleluya, kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jika masih ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam kehidupan kami, semua kuasa-kuasa itu kami usir dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya menyampaikan selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pagi hari ini kita boleh beribadah, berkumpul di tempat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Ya, Alkitab menulis tidak seorang pun dapat mengambil sesuatu untuk dirinya, tidak seorang pun dapat memiliki apapun juga kalau itu tidak dikaruniakan oleh Bapa di sorga. Ya, apapun, sebutkan apa saja. Ya, mungkin engkau bekerja dengan keras, engkau katakan, saya bekerja dengan keras, saya bekerja dengan gigih, dengan segala skill, kemampuan yang saya miliki. Ya, tapi kalau engkau tidak diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, engkau juga tidak akan bisa memperoleh apa-apa. Ya, itu sebabnya mari kita selalu merendahkan diri kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Ya, untuk semua pertolongan Tuhan. Kita harus perhatikan cara hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, cara hidupmu menentukan keadaanmu. Cara hidup kita akan menentukan keadaan kita. Ya, keadaanmu hari ini mungkin saja itu ditentukan oleh apa? Oleh cara hidupmu kemarin. Cara hidupmu minggu yang lalu, cara hidupmu bertahun-tahun yang lalu. Iya, itu sebabnya kita harus perhatikan cara hidup kita. Iya, cara hidup kita hari ini akan menentukan keadaan kita di hari yang akan datang. Anak-anak muda, jangan engkau buang-buang waktumu, engkau merasa masih muda dan hidup dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, engkau hidup dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu akan menentukan masa depanmu. Itu akan menentukan engkau di hari-hari yang akan datang. Ya, hari ini engkau dengan cara hidup berfoya-foya, dengan cara hidup yang tidak benar, diberikan
didikan, diberikan arahan, diberikan nasihat sama orang tua, engkau tidak dengar. Ya, disekolahkan, engkau tidak mau sekolah dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu akan menentukan cara hidup keadaanmu dia waktu yang akan datang. Ya. Hari ini firman Tuhan memperingatkan engkau dan engkau juga masih tidak berubah. Itu akan menentukan kehidupanmu yang akan datang. Ya. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Ya. Puji Tuhan, kita akan membaca nas pembacaan kita di dalam kitab Mazmur pasal 107. Mazmur pasal 107 kita akan baca ayat 33 sampai 38. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 33 sampai ayat 38. Mari silakan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asing, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan baik nas pembacaan kita pagi hari ini, itu sebenarnya terbagi dalam dua kelompok besar. Ya, yang pertama ayat 33 sampai 34. Ini adalah tempat yang buruk. Ya, tempat yang buruk. Dikatakan dibuat sungai-sungai jadi padang gurun. Wah, sungai yang yang penuh dengan air kok sekarang jadi padang gurun. Ya, pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Ya, yang subur menjadi padang asin. Ini tempat yang buruk. Ya. Kemudian pas ayat 35 sampai 38 ini tempat yang sangat baik. Ya, di sana dikatakan apa? Ya, dibuat padang gurun menjadi kolam air. Nah, ini kebalikannya. Ya, kalau tadi sungai-sungai jadi padang gurun, sekarang padang gurun jadi kolam air. Ya, nah, kemudian apa lagi dikatakan? Ya, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Wah, luar biasa. Suatu tempat atau dua macam tempat yang sangat-sangat kontras, sangat bertentangan, ya. Tidak ada kesamaan sama sekali. Ya. Ini dua tempat yang berbeda. Tempat yang buruk dan tempat yang sangat baik. Ya. Tempat yang pertama, tempat yang buruk, ya, itu menjadi tempat bagi siapa? Bagi, ya, ayat yang 34 dikatakan. Bagian B, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Nah, jadi bagian yang pertama ini, ya, oleh sebab kejahatan, ya, cara hidup yang buruk, cara hidup yang jahat, ya, itu akan mengubah keadaan yang baik menjadi buruk. Ya, jadi cara hidup yang buruk, cara hidup yang tidak benar, itu akan mengubah keadaan justru menjadi semakin buruk. Nah, ini yang pertama. Kalau engkau hidup dengan cara hidup tidak benar, engkau sedang mengubah keadaan hidupmu yang baik menjadi buruk. Iya. Karena tadinya begitu baik, sungai, ya, ada pancaran-pancaran air, kok sekarang jadi padang gurun, jadi tanah gersang. Dan siapa yang ada di sana? Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ya. Nah, ini tempat yang sangat buruk. Ya. Dan di sana ditempatkan orang-orang jahat. Ya. Perhatikan. Tidak ada yang baik yang didapatkan dari kejahatan. Ya. Orang bermaksud baik dengan cara melakukan kejahatan,
dia bukan mendapat kebaikan. Tidak ada yang baik yang diperoleh berasal dari kejahatan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Nah, jadi mari kita harus perhatikan cara hidup kita. Ya. Kita harus perhatikan. Ya. Karena justru kehidupan di dalam kejahatan, di dalam dosa, dosa akan merubah yang baik jadi buruk. Ya. Dosa akan merubah, ya, yang baik menjadi buruk. Jadi kita sungguh-sungguh perhatikan keadaan kita. Ya. Jangan pernah kita meremehkan dosa. Ah, ini kan dosa kecil. Ah, ini kan demi kebaikan. Oh tidak, tidak ada itu dosa untuk kebaikan. Tidak ada. Ah, ini kan bohong untuk kebaikan. Tidak ada bohong untuk kebaikan. Namanya bohong tetap bohong. Ya. Nah, saudara ingat kisah tentang Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan Tuhan di tempat yang sangat baik, di Taman Eden. Ya. Tempat yang semuanya sudah ada, tersedia, lengkap. Tempat yang sangat indah, tempat yang sangat kaya. Ya, disebutkan Taman Eden itu berada diapit oleh 4 sungai yang sama membuat Taman Eden itu sangat subur. Tapi kemudian Adam dan Hawa berbuat dosa. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Mereka terusir dari tempat yang baik. Iya. Dosa mengubah keadaan mereka. Tadinya di tempat yang sangat baik. Oh, sekarang mereka diusir ke tempat yang tidak baik. Rumput duri yang tumbuh. Ya, itu kata Alkitab. Coba ya, kita baca dulu. Kejadian pasal 2. Beberapa ayat saja, ayat 8 sampai 12. Kejadian 2 ayat 8 sampai 12. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Oh, begitu baik tempat ini. Tuhan khusus buat, sediakan untuk manusia. Terus, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Oh, luar biasa. Tempat yang sangat baik, tempat yang sangat kaya. Ini yang Tuhan sediakan bagi Adam dan Hawa. Tempat yang luar biasa. Ya, mereka tidak kekurangan suatu apapun. Mereka hidup dalam kelimpahan, ya, luar biasa. Tapi kemudian Adam dan Hawa berbuat dosa. Ya. Dosa itu merubah kehidupannya, merubah keadaannya dari yang baik menjadi buruk. Ya. Coba baca. Ya, dalam pasal 3 Kejadian ayat 17 dan sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Sekarang tanahnya saja berubah. Ya, sekarang tanahnya menjadi terkutuk. Artinya apa? Artinya sebelum ini tanah itu tidak terkutuk. Iya, akibat dosa keadaan berubah, tanah pun berubah, tanah pun menjadi terkutuk. Terus, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur dengan hidupmu. susah payah cari rezeki seumur hidup. Ya,
keadaannya berubah. Tadinya di Taman Eden nah harus begitu, tidak begitu cara mereka untuk menafkahi hidupnya. Ya, sekarang dengan bersusah payah keadaan berubah. Terus semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. sekarang yang ada rumput duri. Oh, luar biasa, keadaan semakin memburuk. Terus Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. terus Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, lihat apa yang terjadi ketika kehidupan ya hidup di dalam dosa, mempertahankan dosa. Ya, dia sedang mengubah hidupnya dari keadaan yang baik menjadi buruk. Dia sedang mengubah hidupnya dengan masa depan yang buruk. Kalau engkau mau hari depanmu baik, mari ya jangan hidup di dalam dosa ya yang Tuhan tidak mau, yang Tuhan tidak berkenan. Ya, begitu banyak ya yang menyebabkan kita bisa berbuat dosa, begitu banyak. Dan tentu kita tahu, sudah sering kita dengar firman, tentu kita sudah baca di dalam Alkitab, apa saja yang Tuhan tidak berkenan, apapun itu, ya jangan kita bermain-main dengan dosa. Engkau bermain-main dengan dosa, engkau sedang mempermainkan keadaan hidupmu, engkau sedang mempermainkan hari esokmu, engkau sedang mempermainkan masa depanmu. Ya, nah ini. Jadi mari, ya, coba kita lihat, ya, memang kita hidup di dunia banyak tantangan, banyak godaan, ya, banyak penderitaan, banyak. Tapi kita harus perhatikan cara hidup kita. Baca suratan 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9. Ini bagi saya dan saudara, kita yang hidup di zaman akhir ini, kita yang hidup sekarang ini. Kita sekarang bukan berada di Taman Eden, ya. Bagi kita sekarang bagaimana kita harus menyikapi. 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan. Ya, Sodom dan Gomora sebagai suatu peringatan kepada saya dan saudara hari ini. Dibinasakan oleh Tuhan. Terus untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Di masa-masa kemudian. Kapan itu? Ya sekarang dan besok dan yang akan datang. Itu masa kemudian. Sebagai peringatan bagi kita. Terus. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lot diselamatkan. Lot hidup di tengah-tengah orang yang cara hidup tidak mengenal hukum, tidak mengenal firman, dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Saya dan saudara di akhir zaman ini hidup di tengah-tengah dunia yang modelnya juga seperti ini. Karena Alkitab menubuatkan keadaan yang terjadi di zaman Lot itu akan terjadi di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang cara hidupnya tidak mengenal Allah, cara hidupnya mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan daging, memuaskan semua hawa nafsu daging. Ini zaman akhir. Sudah tahu zaman Lot apa dosa yang paling mencolok? Waktu malaikat Tuhan datang ke rumahnya Lot. Rumahnya Lot langsung dikepung. Ya. Dikepung oleh siapa? Oleh gerombolan laki-laki, seluruh laki-laki yang ada di kota itu. Lot, keluarkan tamumu. Ya, malaikat Tuhan. Supaya kami memakai dia.
Ya, supaya kami melecehkan dia. Ya, laki-laki suka laki-laki. Ya kan? Itu zaman Sodom. Coba sekarang dengan terang-terangan dosa seperti itu. Ya, sesama jenis. Ya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seperti Sodom. Itu sebabnya Sodom dibinasakan dengan api dari langit. Sama nanti zaman akhir. Ketika Tuhan menghukum dunia ini, api akan turun, membumi hanguskan, menghancurkan, sehingga dunia bumi yang lama bersama orang-orang yang hidup di dalamnya, orang-orang yang hidup dalam dosa, yang tidak bertobat, ya, semua hilang lenyap. Langit dan bumi yang lama tidak ada lagi. Itu kata Alkitab. Ya. Nah ini, Lot hidup di tengah-tengah orang yang cara hidupnya tidak benar. Ya. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 8 sekarang. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Nah, Maka nyata, iya, orang benar, orang yang hidup benar, orang yang hidup dalam firman, hidup di tengah-tengah dunia yang model begini, ya seperti Lot, tersiksa, jiwanya tersiksa. Tapi kalau orang hidup dalam daging, memuaskan daging, ya dia tidak merasa tersiksa. Dia hidup seperti orang dunia. Tapi orang yang ikut Tuhan dengan benar, orang yang hidup benar, hatinya menangis, jiwanya menangis, dunia begitu jahat, batinnya tersiksa. Ini kata Alkitab. Orang benar hidup di tengah-tengah orang tidak benar. Orang benar itu menderita, jiwanya menderita. Iya. Dalam keluarga, perhatikan, kalau engkau suami hidup tidak benar, engkau sedang menyiksa jiwa istrimu. Iya. Kalau istri hidup tidak benar, engkau sedang menyiksa jiwa suamimu. Kalau engkau anak-anak hidup tidak benar, orang tuamu begitu menderita, hatinya begitu susah melihat anakku seperti ini, cara hidupnya tidak benar. Ya, itu sebabnya mari kita perhatikan cara hidup kita. Cara hidup Sodom dan Gomora membuat hidup mereka berubah, keadaan berubah jadi buruk. Turun api dari langit memusnahkan Sodom dan Gomora karena cara hidupnya tidak benar. Ya, nah ini yang dikatakan firman. Ya, nah jadi orang benar hidup di tengah orang jahat. Orang benar akan menderita, hatinya, batinnya menderita. Ya, apakah engkau merasakan itu? Kalau engkau merasa nyaman di tengah-tengah orang berdosa, coba lihat, mungkin engkau hidup sama dengan mereka, hidup dalam dosa. Ya, anak-anak muda, kalau engkau nyaman berada dalam kelompok orang-orang berdosa, engkau harus lihat, mungkin engkau hidup sama dengan mereka. Mungkin engkau hidup seperti orang-orang Sodom. Tapi kalau engkau hidup benar, engkau akan merasa saya tidak cocok berada di sana. Saya tidak cocok dengan kelakuan mereka. Saya tidak cocok dengan cara hidup mereka. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Jangan engkau merubah keadaanmu yang baik menjadi buruk. Jangan engkau membuat masa depanmu menjadi buruk. Ya. Sudah selesai tadi? Belum? Ayat berapa? 9. maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tapi ada waktunya. Rencana Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh, ya, dari pencobaan. Orang-orang saleh yang hidup di tengah-tengah orang durhaka ini. Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan. Ya, terus
dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari Ya. penghakiman. Tuhan tahu juga bagaimana orang-orang jahat itu. Sekarang belum disiksa, sekarang belum mendapat penghukuman, tapi Tuhan simpan untuk suatu hari yang Tuhan sudah tentukan mereka akan mendapat balasan. Ya. Nah, jadi mari kita lihat. Adam dan Hawa hidup dalam dosa. Keadaan berubah jadi buruk. Orang Sodom, ya, yang cara hidupnya juga tidak benar, ya, membuat kehidupan mereka juga, ya, menderita. Tapi orang-orang saleh, orang-orang benar hidup di tengah-tengah orang berdosa. Ya, mari tetap kuatkan imanmu, tetap setia dengan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan dunia. Tuhan tahu menyelamatkan. Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Ini bagian pertama. Ya, bagian yang pertama. Ya, dalam ayat yang ke-33 34. Cara hidup yang buruk, ya, dan tidak benar itu akan mengubah keadaan menjadi buruk. Bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua, kita baca kembali nas kita, kalau lengkapnya ayat 35 sampai 38, tapi kita baca saja 35 36. Mazmur 107 ayat 35 36. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Iya, terima kasih. Ini bagian yang kedua. Cara hidup yang benar itu akan mengubah keadaan buruk menjadi sangat baik. Berbeda dengan yang pertama. Ya, bagian yang kedua ini, kalau engkau memiliki cara hidup yang benar, ya, engkau akan mengubah, Tuhan akan mengubah keadaan buruk menjadi sangat baik. Ya, ini tempat yang sangat baik. Karena Tuhan yang membuat ini baik. Ya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air. Tuhan mengubah tanah kering menjadi pancaran air. Apa itu pancaran air? Mata air. Ya. Padang gurun, oh kok ada mata air? Ya. Tempat yang subur. Ya, tempat yang subur. Ya. Dan di sana Tuhan apa dikatakan tadi? Tuhan menempatkan di sana orang-orang yang lapar. Ya, kalau tadi yang pertama di tempat yang baik berubah jadi buruk, di sana ditempati oleh orang-orang yang jahat. Sekarang di tempat yang buruk Tuhan ubahkan jadi baik. Ya, di sana ditempati siapa? Ditempati orang-orang yang lapar. Itu ayat 36. Ya, ditempatkannya di sana orang-orang lapar. Ya. Kalau engkau mau memiliki tempat yang baik, mari. Engkau harus memiliki cara hidup seperti ini, lapar. Ya, lapar. Ini tempat yang diberikan Tuhan. Pertanyaannya, siapa itu orang lapar? Kan gitu. Siapa ini orang lapar? Yang Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Ya, banyak di dalam Alkitab menceritakan tentang orang yang lapar. Tapi hari ini kita baca beberapa ayat. Mari kita baca lebih dulu dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan Oh, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Iya. Karena mereka akan dipuaskan. Saya mau tanya, ketika saudara lapar bahagia? Iya. Tapi Alkitab bilang orang lapar itu bahagia. Iya. Kalau lapar secara jasmani bahagia? Oh tidaklah. Ya. Masa lapar jasmani bahagia? Kecuali karena berpuasa gitu kan. Oh hatinya bahagia. Ya. Tapi kalau lapar jasmani karena tidak ada makanan, apakah bahagia?
Sehingga semakin tidak ada makanan, semakin kita lapar, semakin kita bahagia. Apa demikian? Tidak demikian maksudnya. Ya, di sini dikatakan orang yang lapar dan haus bukan akan nasi, tapi akan kebenaran. Mereka yang dikatakan berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena dalam nas kita, orang yang lapar diberikan tempat yang sangat baik. Padang gurun diubah menjadi tempat yang ada sungainya. Kan itu? Diubah menjadi tempat yang ada mata airnya. Diubah menjadi tempat yang subur. Jadi lapar akan apa? Lapar akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya, lapar kebenaran itu bagaimana? Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 di sana dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini kebenaran. Orang yang berbahagia, orang yang selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Iya, saudara bisa catat, baca di rumah, Yohanes 17 ayat 17. Ya, firman Tuhan itu kebenaran. Iya. Kalau kita selalu lapar dan haus akan kebenaran firman, kita bahagia. Tuhan menempatkan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ini. Nah, orang kalau lapar pasti dia cari makan. Kan begitu? Lapar secara jasmani pasti dia cari makan. Ya, orang kalau lapar akan hadirat Tuhan. Ya, lapar akan firman Tuhan. Pasti dia cari Tuhan. Pasti dia cari firman. Pasti dia ibadah. Pasti dia mau dengar firman. Pasti dia mau bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, engkau ada di tempat ini karena engkau lapar akan Tuhan, lapar akan hadirat Tuhan, lapar akan firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, orang yang lapar pasti dia cari. Ya, pasti. Dan orang seperti ini, kata Tuhan, pasti dipuaskan oleh Tuhan, pasti dikenyangkan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, karena mereka akan dikenyangkan oleh Tuhan. Pasti. Ya. Nah, jadi mari, orang yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan. Ya, engkau sedang ya dibawa Tuhan ke tempat yang terbaik, kebahagiaan di sana. Ya. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, 4.000 orang ini ikut Tuhan selama 3 hari. Coba, saudara bayangkan bagaimana rasa lapar dan hausnya mereka untuk mendengar pengajaran yang Yesus sampaikan. 3 hari. Sampai mereka lupa waktu, sampai mereka lupa mereka tidak ada makanan. 3 hari. Apakah mereka Tuhan biarkan tetap haus, tetap lapar? Tidak, Tuhan puaskan mereka. Ya, coba baca dalam Injil Markus pasal 8. Kita baca beberapa ayat. Injil Markus pasal 8. Kita baca, ya kalau mau lengkap cukup panjang, ya kita baca saja yang lebih dulu ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. 3 hari ikut Tuhan. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Bayangkan, 3 hari ikut Tuhan. Ya, tidak punya makanan, tidak peduli. Ya, 3 hari ikut Tuhan, tidak peduli dengan waktu, pengorbanan waktu. Oh, sungguh-sungguh mereka merindukan hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh mereka memang mencari Tuhan. Ya, pernahkah ada di antara kita punya pengalaman seperti ini? 3 hari pelayanan sampai lupa waktu,
Sampai tidak ada makanan pun sudah tidak tahu, sudah lupa tidak ada makanan. 3 hari. Betapa lapar dan hausnya mereka, merindukan mendengarkan pengajaran, mendengarkan Yesus memberikan mereka pengajaran firman. Ya. Nah, baca ayat yang ke-3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Ya, Tuhan tidak biarkan. Memang mereka datang khusus, fokus, tidak ada yang lain, hanya untuk cari Tuhan, hanya untuk ikut Tuhan. Tapi hal-hal yang lain bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan tahu mereka butuh makanan jasmani. Iya. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Iya. Apa tadi dikatakan? Iya. Jika mereka kusuruh pulang dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Tuhan tahu juga ada yang datang dari jauh. Ya. Wah, ini luar biasa. Ya, coba kita baca, lompat ayat yang ke-8 dan 9. Dan mereka makan sampai kenyang. Oh, puji Tuhan. Mereka makan sampai kenyang. Mereka dipuaskan oleh Tuhan. Terus Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. ya, 4.000 orang kira-kira. Setelah makan, Yesus menyuruh mereka pulang. Iya. Coba, ya, dipuaskan oleh Tuhan. Ya, dengan roti, dengan makanan secara jasmani. Padahal apakah mereka datang untuk mencari hal-hal jasmani seperti itu kepada Tuhan? Tidak. Mereka datang ikut Yesus bukan untuk cari makan, bukan. Mereka datang ikut Yesus bukan untuk supaya diberkati, bukan. Tidak. Mereka datang ikut Yesus bukan supaya keadaan mereka, hidup mereka secara lahiriah jadi baik, jadi sukses, bukan. Mereka sungguh-sungguh datang cari Yesus. Untuk apa? Untuk kebutuhan rohani mereka. Ya, untuk firman kebenaran. Mereka haus akan kebenaran. Ya. Dan mereka dipuaskan Tuhan dengan firman yang melimpah, bahkan juga jasmani mereka. Ya. Tuhan tahu. Dengarkan. Kalau kita ikut Tuhan, ya, Tuhan katakan bukan jasmani yang utama. Iya. Nah, ayat mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firman. Cari kerajaan Allah, cari firman. Maka semua itu akan ditambahkan. Hal-hal lahiriah ditambahkan. Hal lahiriah itu bagi Tuhan terlalu kecil, itu hanya sebagai tambahan. Kalau saudara melakukan sesuatu perkara, kalau saudara mengadakan suatu acara, kan gitu. Kalau saudara mengadakan suatu pesta, coba. Nah, kalau yang namanya tambahan, itu cuma tambahan, bisa ndak dikasih pun ndak apa-apa sebenarnya. Kan gitu. Cuma tambahan. Ya. Nah, kita lihat cara kerjanya Tuhan. Kita lihat cara kerjanya Tuhan. Ya, kita ikut Tuhan harus mengerti dengan benar. Ya. Nah, orang banyak 4.000 orang. Cara hidup mereka, oh begitu haus, merindukan Tuhan. Lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan, dikenyangkan. Ya. Nah, itu orang yang lapar dan haus. Ya. Selanjutnya kita lihat berikutnya. Siapa itu orang yang lapar dan haus?
Siapa itu orang yang lapar dan haus? Orang yang lapar dan haus itulah orang yang sadar dan mau bertobat. Karena ada orang-orang yang sebenarnya sadar dia salah, tapi tidak mau bertobat. Ya, ada orang yang sadar dia salah, tapi berlambat-lambat untuk bertobat. Lukas 15 ayat 9. Lukas 15 kita baca ayat 17 sampai 19. Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, terima kasih. Ini cerita tentang anak, ya, yang meminta pembagian harta warisan kepada orang tua. Ya, anak yang bungsu. Orang tuanya membagi, kasih bagiannya. Dia pergi meninggalkan rumah bapak. Ya, coba. Pergi meninggalkan rumah bapak, dan dia hidup berfoya-foya. Uangnya dihabiskan untuk berfoya-foya. Bahkan kalau saudara baca dalam ayat-ayat selanjutnya, dia berfoya-foya menghabiskan uangnya dengan perempuan-perempuan sundal. Ya, coba. Setelah hartanya habis, akhirnya dia sadar. Apa dikatakan? Dia bilang, ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia sadar kesalahannya. Ya, lapar dia. Ya, karena dia lapar, dia sadar dan dia bertobat, dia kembali ke rumah bapak. Ya, karena lapar, merindukan rumah bapak, merindukan makanan yang berlimpah di rumah bapak. Ini orang yang lapar, orang yang mau sadar dan mau bertobat. Ya, orang lapar harus cari makanan. Dia lapar, dia mau bertobat. Ya, dia sadar dan dia bertobat. Ya. Nah, orang yang mau kembali bertobat, orang yang sadar dan mau kembali dan bertobat, maka hidupnya berubah, keadaannya berubah. Di rumah Bapa dia terpelihara, sangat terpelihara di rumah Bapa. Tapi selama dia tetap mau hidup di dalam dosa-dosanya di luar sana, dia akan semakin menderita. Akan semakin menderita. Ya. Jadi kehidupan yang lapar, dia sadar dan mau kembali bertobat. Ya. Tidak semua orang yang sadar salah, tahu dia salah dan mau bertobat. Tidak semua. Alkitab mencatat banyak. Ya. Ada yang bertobat, tetapi juga berlama-lama bertobat. Ya. Masih cari-cari alasan pembenaran atas kekurangan kesalahan dia. Ya. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel pasal 5 sampai pasal 6, di sana menceritakan tentang tabut Allah yang berada di tangannya orang Filistin. Jadi sebelum tabut Allah di orang Filistin, orang Israel, kalau kitab Samuel mulai pasal baca lengkap ya, itu berperang melawan orang Israel, berperang melawan orang Filistin. Nah, pada masa itu ya, hakim, imam pada masa itu adalah Imam Eli. Anak-anak Imam Eli itu juga imam-imam dalam bait Allah. Tapi anak-anak Imam Eli ini hidup dursila, hidup sangat jahat. Sehingga waktu berperang melawan orang Filistin, ini orang Israel,
kalah. Kemudian orang Israel, oh ambil tabut supaya kita menang. Diambillah tabut Tuhan, dipikul, dibawa tabut Allah itu di medan perang. Ya, anak-anak Imam Eli, Hofni Pinehas ikut membawa itu. Akhirnya kalah. Hofni Pinehas tewas dalam medan perang. Dikabarkan orang kepada Imam Eli, anak-anaknya mati di medan perang. Itu memang sudah dinubuatkan Tuhan kepada Samuel. Karena anak-anak ini jahat, Tuhan akan hukum. Imam Eli mendengar kabar itu juga jatuh mati. Tabut Tuhan dirampas. Nah, di pasal 5, pasal 6, ya, tabut Tuhan oleh orang Filistin dibawa, ya, bawa pulang sama mereka, ya, ditaruh, ya, di kota Asdod namanya, ditaruh dalam kuil Dagon, kuil tempat berhalanya orang Filistin, ya. Tapi kemudian orang Asdod, Alkitab mencatat, mendapat tekanan tangan Tuhan dengan berat menekan mereka. Oh, mereka hidup sengsara, borok-borok, luka-luka, bisul-bisul, ya, semua. Nah, kemudian juga hasil ladangnya mereka dimakan tikus-tikus. Mereka mengalami sengsara, bencana. Kemudian mereka mencoba, ya, berkumpul. Kenapa ini terjadi? Oh, mereka tahu ini karena ada tabut Allah orang Israel. Mereka sudah tahu kan kesalahan mereka, mengambil tabut Allah, membawa pulang tabut Allah. Apakah mereka langsung kembalikan ke Israel? Tidak. Ya, mereka pindahkan tabut Allah ke kota yang lain. Dipindahkan ke kota Gad namanya. Orang-orang penduduk kota Gad sama mendapat tekanan dari Tuhan, penghukuman dari Tuhan, penderitaan. Oh, mereka sadar, oh ini karena tabut Allah. Mereka rencana mau pindahkan lagi di kota yang lain, kota Ekron. Ya, seperti ini keadaan mereka. Berapa lama? Alkitab mencatat 7 bulan orang Filistin menderita. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu kesalahan mereka, membawa pulang tabut Allah. Tapi mereka tidak segera kembalikan. Coba. Setelah 7 bulan akhirnya mereka berusaha kembalikan. Jadi di sini kita lihat, orang yang tahu salah belum tentu dia cepat-cepat bertobat. Ya, masih cari-cari alasan. Oh, pindahkan ke kota ini, pindahkan ke kota itu. Kalau namanya salah di hadapan Tuhan, tetap salah. Apapun upayamu untuk mencari jalan keluar, apapun upayamu untuk mencari kebenaran, ya, tangan Tuhan tidak akan pernah berubah. Keadaanmu tidak akan pernah berubah. Jadi mari kita harus sungguh-sungguh, ya, mengerti setiap keadaan kita. Keadaanmu hari ini, ya, kalau ada hal-hal yang engkau merasa begitu menekan dalam hidupmu, ya, mari biar kita semua mau hidup benar di hadapan Tuhan, ya, hidup benar, percaya. Tadi kita sudah baca, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang benar, orang-orang saleh. Dan orang-orang jahat, orang berdosa, Tuhan tahu juga untuk menyimpan mereka untuk suatu hari yang namanya hari penghukuman. Ya. Nah, saya tidak memperpanjang lagi firman Tuhan. Ya. Mari saya undang pemain musik. Ya. Kalau engkau mau keadaanmu ke depan baik, ya, perhatikan cara hidupmu sekarang.
Iya. Kalau cara hidupmu yang lalu tidak benar, hari ini kesempatan untuk berubah. Engkau mengubah keadaanmu yang hari esok. Iya. Mari, selama masih ada kesempatan buat saya dan saudara. Ya, ini kasihnya Tuhan buat kita. Kemurahan Tuhan buat saya dan saudara. Kita akan menyanyikan satu pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh amin, haleluya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati, tinggalkan cara hidupmu yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dari awal kita nyanyi. Mari saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, haleluya. dosaku. Oh haleluya, haleluya. Dengan Darah Yesus, darah yang mahal tersedia bagi kita, yang mau menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Oh amin, haleluya. emas merah Jangan tinggal dalam kesalahan, jangan tinggal di dalam dosa. Tidak ada hal baik yang didapat dari dosa. Haleluya. Yang ada hanya penderitaan dan masa depan yang buruk. Oh haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang mendatangkan keburukan. Oh haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau berubah cara hidup kami Tuhan. Ubahkan kami dan tak berarti lagi hidup ini. Amin. Oh
dengan tangan. Sekali lagi kita nyanyi, ku telah mati. Biar ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Biar ini menjadi permohonan kita. Oh haleluya, haleluya. Jangan tinggal dalam cara hidup yang buruk. Itu membuat masa depanmu buruk. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Dan tak berarti lagi. Amin Tuhan. Jadikan hidup kami berarti. Berikan kami masa depan yang berarti. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Ubahkan padang gurun menjadi tempat yang berair. Tanah kering menjadi pancuran air, bermata air. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Biar ini boleh mengubah hidup kita, masa depan kita. Oleh kuasa korban Kristus, kita mau kembali kepada Dia. Oh haleluya. Hidup lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Biar terjadi dalam hidup kami. Keadaan kami berubah. Mari saya mau berdoa untuk saudara. Jika di hari-hari ini keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, haleluya, dan engkau mau merubah cara hidupmu, haleluya, Tuhan mau memberikan engkau keadaan yang baik. Saya mau berdoa untuk engkau. Kalau engkau membutuhkan Tuhan merubah keadaanmu sekarang, merubah masa depanmu, mari saya mau berdoa untuk engkau. Taruh tanganmu di dada. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap keadaan kami saat ini. Engkau yang melihat setiap keadaan kami di hari-hari ini Tuhan. Mungkin kami sedang mengalami keadaan yang buruk. Umat-Mu sedang mengalami keadaan yang buruk. Mungkin merasa tersiksa, menderita karena hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Orang-orang yang hidupnya, haleluya, duniawi. Oh Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat semuanya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ubahkan lebih dahulu kehidupan kami. Ubahkan lebih dahulu setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Haleluya, sehingga keadaannya berubah, sehingga masa depannya berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni setiap dosa-dosa. Ampuni setiap kesalahan-kesalahan. Ampuni untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, pulihkan umat-Mu, pulihkan jemaat-Mu Tuhan. Hidupnya dipulihkan, keadaannya dipulihkan, masa depannya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika hidup kami berubah,
keadaan pasti berubah. Oh amin Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Setiap persoalan yang ada, kami percaya Tuhan sudah turun tangan untuk menolong semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa permohonan, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi kita, nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah, yang kuliah diberkati Tuhan, pekerjaan-pekerjaan dan usaha diberkati Tuhan, masa depan diberkati Tuhan, ibadah dan pelayanan diberkati Tuhan. Berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa Surgawi, dilimpahkan kepada kita semua anak-anaknya. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.